Kenapa? Ada dua yang lagi proses, Pak. Ada dua yang diproses. U17 masih kekurangan pemain, U20 masih kekurangan, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor. Gitu. Berarti Mas Gilgir fix, Pak. Saya belum salaman. Belum salaman itu belum tahu. Ada dua ya, Pak, ya benar, Pak. Kenapa? Ada dua yang lagi proses, Pak. Ada dua yang diproses. Alhamdulillah tadi siang kami sudah menyelesaikan rapat kerja bersama dengan Menteri Pemuda Olahraga dengan Komisi 3 DPR RI untuk naturalisasi dua pemain sepak bola Indonesia. Karena itu kita tinggal menunggu satu tahapan terakhir, yakni pengambilan sumpah. Dan untuk naturalisasi dua pemain yang akan menjadi pemain nasional Timnas Indonesia. Ambisi gila ketum PSSI tercapai, nekat naturalisasi Michael Baker dan Victor Gyökeres. Tidak ada yang menyangka ambisi besar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan sampai sejauh ini. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia melaju hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kini PSSI mengambil langkah ekstrim demi memperkuat skuad Garuda. Dua nama besar dari Eropa resmi dinaturalisasi, Michael Baker dan Victor Gyökeres. Kabar ini sontak mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, bahkan menjadi perbincangan hangat di media olahraga internasional. Indonesia tidak lagi sekadar memperbaiki kualitas skuad. Mereka sedang membangun mesin perang untuk merebut tiket ke Piala Dunia dan berbicara banyak di pentas global. Erick Thohir sebelumnya sempat menyampaikan bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan besar jika itu demi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak yang mengira itu hanya retorika. Tapi kini terbukti, ia benar-benar mewujudkannya. Michael Baker, gelandang berdarah Belanda yang memiliki pengalaman di Eredivisie, dan Victor Gyökeres, penyerang tajam asal Swedia yang bersinar di Sporting CP, resmi berseragam merah putih setelah proses naturalisasi kilat difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta disetujui oleh FIFA. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa dua pemain Eropa, yang notabene berpeluang membela negara kuat seperti Belanda dan Swedia, justru memilih Indonesia. Jawabannya datang langsung dari mulut mereka. Michael Baker, saya punya darah Indonesia dari nenek saya. Ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah panggilan jiwa. Victor Gyökeres, Indonesia menawarkan tantangan dan cerita baru. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah kebangkitan mereka. Keduanya menandatangani kontrak jangka panjang bukan hanya untuk memperkuat timnas, tapi juga untuk menjadi duta pembangunan sepak bola Indonesia dari akar rumput. Dengan masuknya Baker dan Gyökeres, formasi Timnas Indonesia kini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para supporter. Berikut gambaran skema yang mungkin digunakan Patrick Kluivert. Formasi 4-2-3-1. Keputusan PSSI ini memicu reaksi beragam dari negara-negara tetangga. Media Vietnam menyebut langkah ini sebagai strategi tak lazim yang berani. Sementara Thailand menuduh Indonesia terlalu agresif dalam memburu naturalisasi. Malaysia, yang lebih dulu melakukan program naturalisasi, merasa tertinggal secara kualitas. Namun Erick Thohir punya jawaban tegas. Sepak bola itu tentang progres. Kalau kita hanya menunggu dan berharap, kita tidak akan pernah sampai ke Piala Dunia. Kita harus ambil risiko, dan ini risikonya, kita jadi kuat. Di media sosial, tagar-tagar Garuda level Eropa dan tagar Gyökeres untuk Indonesia menjadi trending. Sebagian besar supporter menyambut positif, walau ada juga yang menekankan pentingnya pengembangan talenta lokal. Namun pengamat sepak bola nasional, Bung Towel, memberikan sudut pandang tajam. Kalau negara lain bisa pakai pemain diaspora atau naturalisasi untuk naik kelas, kenapa kita tidak?
Selama prosesnya legal dan niatnya membangun, saya dukung penuh. Tak hanya prestasi yang diincar, langkah ini punya nilai ekonomi tinggi. Penjualan jersey nama Gyökeres tanda pagar 9 dan Baker tanda pagar 8 melonjak hingga ratusan ribu unit dalam seminggu. Hak siar pertandingan timnas pun naik nilainya drastis. Sponsor internasional seperti Adidas, Red Bull, dan Tokopedia masuk dalam kerja sama jangka panjang. Industri sepak bola Indonesia kini hidup. Liga 1 merasakan efek langsung, klub-klub mulai bersaing mendatangkan pemain asing berkualitas tinggi demi mendongkrak kompetisi. PSSI tidak main-main. Dengan tambahan 2 pemain top Eropa, target Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi kosong. Indonesia hanya butuh menyelesaikan babak keempat kualifikasi dengan hasil maksimal, dan mereka berada dalam posisi bagus setelah penampilan mengesankan di babak ketiga. Tentu langkah ini bukan tanpa risiko. Kritikus menyebut PSSI terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan mengabaikan pembinaan usia muda. Namun PSSI menegaskan bahwa naturalisasi dilakukan secara selektif, dengan pemain yang punya keterkaitan darah atau keinginan kuat untuk membela Indonesia, bukan sekadar pemain jadi. Selain itu, integrasi 2 pemain baru ke dalam sistem permainan dan budaya tim juga menjadi tantangan. Tapi dengan pengalaman mereka di kompetisi top Eropa, keduanya diyakini mampu beradaptasi cepat. Dengan naturalisasi Michael Baker dan Victor Gyökeres, Indonesia resmi memasuki fase baru, fase keberanian dan ambisi tanpa batas. Tak lagi hanya sekadar peserta, timnas kini punya mental pemenang. Erick Thohir membuktikan bahwa keberanian dan visi besar bisa membawa perubahan nyata. Dunia kini melihat Indonesia bukan dengan senyum remeh, tapi dengan sorot waspada. Dari Asia Tenggara untuk dunia, Garuda telah mengembangkan sayapnya. Dan satu pesan yang ingin disampaikan kepada semua. Jangan remehkan Indonesia lagi. Kami bukan mimpi. Kami ancaman nyata. Dunia sepak bola sedang diguncang kabar yang tidak masuk akal namun nyata. Erling Haaland, bomber tajam milik Manchester City dan timnas Norwegia, dikabarkan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung menjadi viral di seluruh dunia, termasuk membuat media-media besar Inggris seperti BBC Sport, The Guardian, Daily Mail, hingga Sky Sports terkesima dan meliputnya secara masif. Media sosial penuh dengan meme, spekulasi, dan antusiasme publik Indonesia yang membuncah.